Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Kadang ada yang maksain mati-matian. Bahkan kayak yakin banget jodoh yang dipilihnya akan menjadi satu iman buat kita. Sampai gak mau tuh nutup diri akhirnya gak mau menerima orang lain gitu. Sebenarnya dalam Islam boleh gak sih kayak yakin banget aku maunya dia. Gimana Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada cerita ikan yang jatuh cinta dengan burung, di mana mereka akan tinggal bersama. Hah, nggak denger ya? Kalau ada burung, ikan jatuh cinta sama burung, di mana mereka akan tinggal bersama? Di mana? Di mana, Bu? Nggak tahu. Itu bukan cinta, itu ilusi, itu penipuan nafsu. Kenapa? Karena burung milik langit dan ikan milik lautan. Kalau burung memaksa untuk menyelam ke dalam lautan, dia akan mati dan tenggelam. Kalau ikan memaksa untuk terbang, dia akan jatuh dan mati. Maka mereka bukan pejuang cinta, mereka sedang menjadi korban cinta. Cinta itu tidak mesti harus saling memaksa untuk bersama. Ada seorang wanita, ya dia milik agamanya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, apa yang membuatmu menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Maka Nabi Ibrahim salah satu jawabannya dengan mengatakan, saya tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau anggap itu cinta, maka ketika dia menghalangi cintamu kepada Allah, maka itu bukanlah cinta, melainkan ilusi semata. Mau sampai kapan kau menunggu yang tidak pasti, padahal ada yang pasti. Apa yang pasti? Kematian. Mau sampai kapan kau menunggu jodoh yang tak pasti, padahal ada yang pasti. Apa itu? Pertemuanmu dengan malakul maut. Mau sampai kapan kau menanti seorang wanita yang ternyata dia bukan jodohmu, padahal ada jodoh yang asli. Apa dia? Malakul maut yang akan menjumpai kita di akhir hayat kita nanti. Mau sampai kapan kau menunggu kepelaminan ke tempat engkau berdua dengannya yang tidak seiman denganmu, padahal ada tempat yang pasti kita datangi, yaitu apa? Alam barzakh. Kita semua akan dikubur di sana. Kita semua akan masuk ke dalam alam kubur. Dan mau sampai kapan kita berpikir bahwa kita ini ternyata pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu sayang dan cinta dengan kita, lalu kita berpaling daripada cintanya Allah menuju cintanya seorang hamba. Pernah suatu ketika seorang qais mencintai Laila. Dia melewati orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditegurlah daripada qais ini, "Kenapa engkau melewati kami yang sedang sholat wahai qais?" Kata qais, "Maafkan saya sedang mengejar cintaku." Lalu kata qais, "Mengapa kau melihatku lewat waktu kalian sedang sholat, padahal kalian sedang mengejar cintanya Allah? Mestinya kalian fokus kepada cintanya Allah, tidak usah fokus kepada saya yang sedang melewati kalian." Jadi tidak bisa dipaksakan sebenarnya. Tidak bisa dipaksakan, semua ada porsinya. Makanya surah Al-Kafirun ditutup dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seekor ikan jatuh cinta kepada seekor burung. Di mana mereka akan dipertemukan? Di mana? Di rumah makan. Pecel lele. Betul sekali. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Hidup tuh emang penuh ujian ya. Kadang nemu yang satu frekuensi, beda keyakinan. Tapi pernah gak kita mikir, ternyata Allah itu cuma mempertemukan, bukan untuk mempersatukan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Kalau sudah... kayak kata Habib. Ya juga sih. Benar gak nih? Ada gak ya kalau kita sudah terlanjur berjalan hubungan dengan seseorang, tapi kita nggak pengen deh nggak dijalanin lagi, nggak pengen, dilanjutin lagi nggak pengen tahu Bib. Adab-adabnya untuk kita mengakhiri hubungan. Baiknya ngomong apa ya sama dia, kita nggak sejalan lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Islam ada gak sih adab-adab seseorang atau cara terbaik untuk mengakhiri sebuah hubungan yang memang tidak akan bisa sepaham dan memang mustahil buat sepaham dan tidak bisa sejalan bahkan seiman. Ingat, ketika kalian sudah terlanjur, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Tobat, minta ampunan kepada Allah. Itu perbuatan syaitan.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian memahami bahwasanya gu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah, maka proteksi diri kita untuk dekat dengan orang-orang yang non muslim dengan hati, maknanya adalah menjalin cinta, menjalin sebuah ikatan rumah tangga. Jangan, hubungan baik, bersilaturahmi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bahkan mencontohkan akhlak dan adab Islam di dalamnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian merusak agama kalian. Bertingkah laku buruk terhadap di depan non muslim, berkelakuan buruk di depan non muslim, bahkan di depan non muslim kalian mabok, kalian nggak sholat, nggak ibadah. Akhirnya apa? Kalian dicemoohkan. Oh ini Islam. Oh kamu tuh Islam. Kamu seperti itu. Akhirnya apa? Dampak buruk bagi kamu. Oleh karena itu tunjukkan akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, sifatnya Rasul, berbudi pekerti dengan baik. Ketika kalian sudah menjalin, ya kan? Udah dekat misalkan, udah pakai hati. Yang ketiga ini, maka pisahlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya Allah, selamatkanlah hamba. Dekatlah hamba kepadamu ya Allah, minta ampunan kepada Allah. Minta ampunan kembali. Dan yang terakhir adalah kita hidup di muka bumi ini. Kita hidup di dunia ini. Hati-hatilah dalam godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Nafsu kamu dipancing. Nafsu kamu dipermainkan oleh syaitan. Setan masuk ke dalam nafsumu, akhirnya melihat dia begitu indah. Akhirnya engkau terjerumus dalam sebuah kehancuran. Ingat bahwasanya besok anak-anakmu kelak belum tentu mengikuti agamamu, bisa jadi mengikuti agamanya mereka. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah. Dunia hanya sebentar, masih banyak muslim yang lain. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Itu cara yang baik. Mau tahu cara yang alay nggak? Mau tahu nggak? Gini, kalau misalnya pasangan kamu nelpon, nanya kamu lagi apa, bilang lagi mikirin kamu. Pasti dia senang tuh kan, beneran, jawab lagi beneran gitu kan. Terus dia makin senang tuh, emang mikirin apa sayang? Kamu jawab deh, mikirin caranya ninggalin kamu gimana gitu. Kita lanjut lagi yuk yang mau curhat, kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Jangan ditiru ya, enggak. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu, oke ibu ikut saya sini. Nih mic-nya, saya ambilin. Coba kasih salam dulu sama nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah Simbolon, pengajian Ar-Rasyid, Tanjung Merawa, Medan, Sumatera Utara. Tepuk tangannya dong. Ibu Maimunah dari Sumatera Utara. Silakan Bu, aku panggil Ustadz Syam dulu ya sama Ustadz Maulana ya. Ya, silakan mau curhat apa? Gini, ini tentang anak. Iya. Jadi anak ini buat kesalahan. Jadi si bapak menegur gitu, menegur si anak dengan suara kerasnya gitu. Tapi saya sebagai ibu tidak terima gitu. Sebenarnya apa yang dikatakan si bapak tadi benar gitu, menegur anaknya gitu. Tapi tetap hati ini nggak terima. Jadi saya akhirnya berantem juga lah sama si bapak gitu. Akhirnya kan saya berdosa ya Ustadz ya. Alhamdulillah sadar. Ya. Terus. Ya udah itu Ustadz. Udah. Jadi maksudnya cuma mau mengakui diri kalau ibu berdosa aja gitu. Iya, jadi apa yang saya lakukan lagi Ustadz apa yang gitu. dilakukan lagi? Ya udah. Baik, karena ibu melihatnya ke Ustadz Maulana, yang jawab Ustadz Syam. Kayak mana orang Medan tidak suka suara keras? Iya. Kan memang begitu cara bicaranya. Tapi namanya ibu, kalau udah anak dimarahin, Gak Sakit tega. hati. nggak tega gitu. Berarti sudah ada rasa cinta, rasa kasih, rasa Iya, sayang. pastinya lah. Cuman Ustadz. rasa sayangnya diarahkan kepada kebaikan. Kalau ibu melihat seorang bapak menasehati anaknya sampai suaranya kencang, jangan sakit hati pada saat itu juga. Iya. Nanti setelah berdua sampaikan, aku kok sakit ya kalau kamu marahin anakmu kayak gitu. Iya. Pelan-pelan lah sikit pak, aku sakit rasanya. Biar enggak jadi dosa juga ibunya. Iya. Kami juga ini sebagai ayah juga,
iya juga ya, kasihan juga anak kita. Pasti gitu jawabnya. Iya. Kalau lagi berdua, tapi kalau lagi bertiga, ibu langsung ngomong, kencang kali suara kau Pak. Apa jawabnya? Diam kau situ. Aku ini lagi ajari anakmu ini. Pasti dia balas begitu. Pasti yang kencang dibalasnya kencang juga. Maka subhanallah, ketika mau mengingatkan bapaknya, ingatkan pada saat berdua. Setelah dibikinin kopi, setelah ibu mandi bersih, lagi wangi-wangi, sampaikanlah yang ingin ibu sampaikan. Tahan-tahanlah sikit. Sedikit. Berarti kalau nggak pengen denger kasar, cara nasihatnya juga jangan kasar gitu Betul. ya. Kalau Ustadz Maulana gimana? Minta maaf kepada suami. Karena hati-hati seorang istri yang menyakiti hati suami tidak akan masuk surga. Oh, yang laki bilang gini. Betul. Dengar. Kata maaf itu mengembalikan perasaan sama seperti sebelum terjadinya. Jadi tadi nih ibu bagus, sudah sadar kalau apa yang dilakukan salah. Maka yang ibu harus lakukan nanti minta maaf kepada suami. Atau minta maaf aja sekarang, yuk. Coba boleh. Berani nggak? Berani Ayo, dong minta tuh ke maaf. situ. Ayo. Nah, Ya, ke situ. silakan, minta maaf. Coba. Pak, nah, panggilannya apa kalau Mbep. Abang. Abang, silakan Oh, abang. Abang, saya minta maaf ya bang atas Iya. kesalahan saya bang. Iya dek. Jangan kau ulangi lagi. Dijawab tuh. Alhamdulillah, maafkan saya ya bang ya. Iya. Kok tiba-tiba alhamdulillah sih dia dengar ya? Jawab. Memang ibu telepati. dengar jawabannya. Telepati. Iya, Masya yang Allah. jelas bersyukurlah kalau ada orang yang menyadari kalau dia salah, itu bagus itu. Biasa itu Ya Bu, Allah. Masya Allah. Tepuk tangannya dong. Kita doakan ibu dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maimun. Nama saya ulang lagi dong itu. Silakan duduk Ibu. Ustaz Syam silakan duduk. Ibu sini ikut saya Bu. Curhat lagi. Sekarang Habib Usman izin ya Bib. Coba kasih salam dulu masyarakat Indonesianya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dan Ustadz. Iya, kami curhat. Tapi ini pertanyaan saya di luar tema Ustadz. Papa. Ini udah adalah 30 tahun yang lalu lah. 30 ini tahun yang kejadian. lalu. Masa tuh saya masih anak-anak masih kecil-kecil. Kan? Iya, anak Agak masih sedih kecil. sedikit ya Ustadz ya. Iya, Nggak nggak apa-apa ya apa-apa. Ustadz ya. Ya namanya kita dulu ya Ustadz. Kita sebagai seorang ibu. Jadi kita kepala rumah tangga. Begitu juga dengan kelemahan. Bukan kita memburukkan suami lah ya Ustadz. Ikut kita lah gitu ya Ustadz. Jadi masa itu kita berniaga lah berdagang. Kita kan biasa berdagang menjula-jula ya Ustadz. Jula-jula apa? Jula-jula itu. Maksudnya kita Apa? arisan Oh, itu. arisan, jula-jula. Jadi Ya. main arisan gitu Ustadz arisannya. Oke. Jadi waktu itu terjadilah satu kejadian di Aceh. Di Aceh nih Ustadz. Ya. Jadi kita kan waktu itu baliklah ke daerah kita. Setinggalkanlah kota itu. Jadi arisan tadi berantakan. Di samping itu pun Ustadz, kita pun ada juga lah di sana utang piutang orang lah sama kita yang kita tidak sempat mengutipnya. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah jumpa sama orang yang megang arisan tadi. Oke. Jadi sampai sekarang saya rasanya masih nggak enak lah rasanya Ustadz, merasa bersalah gitu. Karena saya udah menerima duit itu dulu Rasa Ustadz. bersalah ibu pengennya apa sebenarnya? Pinginnya saya tuh mengembaliin, tapi orang itu sudah tidak ada. Nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana, Oke. begitu juga anaknya pun tak di mana, Baik. suaminya pun tak tahu saya sampai. Jadi saya minta solusinya sama Ustadz macam mana caranya. Solusinya jangan jula-jula, gula-gula Gula-gula lebih manis. lebih manis ya. Setelah itu bergula-gula lah saya Ustadz. Iya. Ibu namanya siapa tadi? Ibu Jurni. Ibu Jurni, perjalanan ya, Jurni ya. Jurni. Masya Allah. Jurni. Baik, sesuai dengan namanya perjalanan. Ibu pengen minta nasihat nih Bib. Iya. Ibu merasa bersalah Ibu, Bib. saya tadi ada kalimat ibu yang saya dengar, ibu kepala rumah tangga. Enggak Bu, kepala rumah tangga tetap suami ibu. Memang betul Walaupun Ustadz. suami ibu tidak Iya, bekerja. Iya betul. Tetap itu adalah kepala rumah tangga Walaupun dan gitu, ibu mengikuti aturannya. Walaupun ibu kaya. Tak,
Saya tetap menghargai dia, Ustaz. Nah itu, poinnya itu. Saya Poin terpenting tetap adalah menghormati, menyayangi. tetap. Bahwasanya dia tetap kepala rumah tangga Betul, dan ibu betul, Ustaz. adalah madrasahnya Betul, buat anak-anak betul, ibu. betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kalian memiliki utang dan kalian yakin punya utang, cari orangnya sampai dapat. Kalau nggak dapat, cari keluarganya, anaknya atau ibunya, bapaknya ataupun saudaranya. Bayarkan hutang tersebut karena ada hablum minanas di sini. Apabila kalian sudah cari selama bertahun-tahun dan tidak ketemu, kira-kira hutangnya berapa? Oh, hutangnya itu kurang lebih 500.000 zaman dahulu, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Oh, kalau dikonvertir dengan emas, harganya sekian. Jadi gantinya dengan jumlah emas yang ada pada zaman sekarang. Karena apa? Karena uang itu makin lama makin nyusut harganya. Oleh karena itu gantilah dengan misalkan zaman dulu beras itu harganya 5.000 perak. Saya utang 500.000, berarti dikalikan. Biasanya harga emas itu lebih bagus untuk mengkonvertir atau untuk membayarkan hutang pada zaman dahulu kala. Oleh karena itu, hablum minanas di sini, niat untuk bayar hutang, maka Allah berikan rizki kepada kamu. Kalau kamu tidak niat bayar hutang, nanti akan susah hidupmu dan nanti ada yang namanya di mizan, dipanggil untuk bayar hutang. Amal ibadahmu lah yang akan untuk membayarnya. Oleh karena itu dari hari ini niat bayar hutang dan kembalikan hutang tersebut. Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Ibu. Ibu ini menyadarkan semua masyarakat jamaah yang lagi nonton bahwa hati-hati dengan arisan. Hati-hati dengan arisan, jangan kelamaan arisannya dan jangan terlalu banyak, nanti kacau. Kalau bisa arisan yang sudah kacau 30 tahun yang lalu, ayo didata kembali siapa-siapa yang pernah main. Ada berapa orang yang ikutan di arisan itu. Kemudian kalau sudah kacau arisannya terus bubar. Tapi ada haknya orang, kembalikan hak orang. Saya tahu ibu sadar kalau ada haknya orang pada ibu. Maka apa yang ibu lakukan tadi sudah bagus. Sadar diri kalau ada kesalahan karena nanti akan dikejar di hari kemudian. Repot nantinya. Maka dicatat siapa-siapa kemudian bisa. Ibu ke Aceh, kan di Aceh jadinya. Tapi orang itu dia tidak bisa dicari lagi. Ya Anda bisa lagi cari. Makanya tadi betul kata Habib, kalau bisa didata, habis itu niatkan sedekah dengan atas nama orang-orang yang arisan itu. Masya Allah. Insya Allah terjawab semuanya Bu ya jawabannya ya. Nggak, diniatkan Diniatkan aja. untuk sedekah aja. Sedekah. Ya. Atas nama sedekah itu semua. masjid atau sedekah pesantren, sedekah panti asuhan atas nama orang yang itu. Ibu terima kasih sudah datang. Jamaah terima kasih dari Medan. Semoga pulang lagi dengan selamat ya. Jamaah yang ada di rumah terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah. Assalamualaikum Insya Allah besok kita ketemu lagi. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kita sama-sama aja salamnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.